Cegah PAD turun, Komisi C DPRD Jawa Timur desak Pemprov Jatim gelar pameran aset. Ini kata anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar, Pranaya Yuda Mahardika. Berlakunya Undang-Undang 1 tentang HKD itu di tahun 2025, kita memang masih memerlukan banyak persiapan yang harus kita kuati. Yang pertama tentunya dari sisi melakukan perhitungan-perhitungan target maupun pendapatan yang lebih pasti lagi, yang lebih akurat lagi. Kita dari tahun ke tahun hampir tidak pernah akurat untuk menetapkan target pendapatan. Revisi target lah tadi. Ya, sehingga tadi ada beberapa hal target yang kita minta untuk revisi. Nah, kaitan dengan menghadapi 2025 tentunya kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti PAD kita itu pasti akan turun dari berlakunya undang-undang itu dan bisa diperkirakan sekitar hampir 3 triliun. Nah, tentunya hampir 3 triliun ini bagaimana kita mengatasinya? Kalau kita diam saja, pasti perekonomian di Jawa Timur juga akan terganggu. Sehingga kita butuh banyak inovasi, terobosan yang mana tadi kita minta pada BPKAD dan Bapenda untuk melakukan berbagai inovasi. Antara lain, yang pertama kalau BPKAD kita minta memang untuk menganggarkan secara khusus sertifikasi, kemudian topografi dan appraisal bagi seluruh aset Pemprov yang ada di Jawa Timur, khususnya lagi yang memang belum terpakai alias aset nganggur. Nah, ini nanti akan kita akan minta BPKAD untuk melakukan roadshow pameran ke berbagai calon investor di berbagai tempat di Indonesia. Nah, harapan kita dengan adanya investor-investor ini nanti kita akan mendapatkan satu pendapatan sewa. Yang kedua mungkin saja pendapatan bagi hasil, sehingga ini nanti akan mendongkrak PAD kita, menutupi kehilangan yang hampir 3 triliun tadi. Kemudian yang kedua, Bapenda tadi menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor pun untuk mobil kendaraan bermotor listrik itu tidak dikenakan pajak. Nah, tapi saya sampaikan bahwa walaupun tidak dikenakan pajak, tapi kita masih bisa menangkap peluang dengan tren kenaikan kendaraan listrik. Nah, contohnya sekarang sudah mulai ada beberapa pusat-pusat pengecasan isi ulang baterai dari kendaraan listrik. Nah, monggo dianggarkan saja, misalkan kita butuhnya apa, yang investasi jangka panjang, yang sekiranya itu misalnya hampir setiap kantor Samsat atau kantor instansi pemerintah itu dilengkapi dengan alat isi ulang untuk baterai kendaraan listrik. Nah, tapi dengan retribusi tertentu. Nah, ini juga tentunya akan menaikkan PAD juga. Jadi dua instansi ini tadi kita minta betul-betul untuk memikirkan roadmap untuk mengatasi dampak dari Undang-Undang 1 2022. APBD 2024 ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya Komisi C, untuk bagaimana kita betul-betul merencanakan yang lebih rigid lagi, mematok target yang lebih akurat lagi, dan inovasi-inovasi apa, sehingga ketika nanti di periode ini kan sebentar lagi juga pergantian pimpinan di Pemprov. Nah, tentunya sebelum itu terjadi, kita mari sama-sama bikin program-program inovasi yang sekiranya itu bisa mendongkrak PAD. Nah, itu yang tadi kita tegaskan di rapat kerja tadi, Mas. Untuk pameran aset tadi, kira-kira apa yang mau mau ditawarkan untuk para investor supaya kemudian tertarik? Oke. Yang pertama jelas Jawa Timur ini posisinya strategis di peta nasional. Kita adalah gerbang dari Indonesia Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Jawa Timur yang terkenal pekerja keras dan dari sisi pengupahan pun tidak semahal Jakarta. Nah, dua hal ini adalah yang ketiga ada lagi stabilitas politik. Nah, jadi tiga hal inilah yang akan kita tawarkan selain tentunya nilai strategis dari aset yang ada. Nah, tapi kan aset itu kita nawarkan nggak bisa cuman tulisan, tapi harus dengan videonya, dengan fotonya, dengan appraisalnya sekali. Jadi orang cepat untuk mau negosiasi kemudian langsung menggunakan aset itu. Oke.